Etika komunikasi politik bagi anggota legislatif itu seperti saya mendapat banyak WA ketika pemilu berlangsung dan pergulatan politik mencapai puncaknya. Yang WA itu mengatakan bahwa politik sedang hidup dan etika sedang mati. Saya bilang tidak mati, tetapi etika hanya tenggelam ke dalam dasar kesadaran manusia untuk mengkristalkan nilai-nilai yang diyakininya dan muncul sebagai sebuah penilaian yang kritis. Mengapa saya bilang begitu? Karena sesungguhnya tidak ada orang yang tidak mengenal etika. Tidak ada orang yang nira etika. Yang ada adalah perbedaan soal rujukan etis dan derajat kepatuhannya pada standar etika itu. Dan itu penting, karena dari sekian ciri yang melekat pada manusia, etikalah yang menjadi penanda utama perbedaan manusia dan binatang. Ada buku yang bagus, George Orwell menyindir perilaku manusia dengan kelakuan binatang. Jadi hobi manusia korupsi, binatang bisa korupsi. Hobi manusia upacara, seremonial, binatang juga bisa melakukan. Hobi manusia membangun sesuatu yang terlihat seperti infrastruktur, binatang juga bisa melakukannya. Satu saja yang tidak bisa dikerjakan oleh binatang dan hanya bisa dikerjakan oleh manusia, apa itu? Pertimbangan etis. Nah, itu urgensinya. Dan karena itu, etika menjadi bernilai karena tidak seperti hukum ekonomi. Dalam hukum ekonomi, apapun yang jumlahnya banyak, nilainya pasti murah, nilainya pasti rendah, nilainya pasti turun. Tapi etika tidak. Semakin banyak kandungannya, semakin kuat kokoh komitmen etiknya, nilainya makin tinggi. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi apa? Bagi kita orang yang biasa-biasa saja, ada ajaran yang mengatakan, jika Anda terlahir dari nasab yang kurang baik, nasab biasa-biasa saja alias rakyat jelata, maka tingkatkanlah harga Anda dengan etika yang baik. Jadi, tidak bisa kita menawar nasab dan turunan, tapi kita bisa meningkatkan kualitas kita dengan memperbaiki etika. Lalu kalau kita bicara etika komunikasi politik, apa bedanya dengan etika yang lain? Orang-orang yang mendapat mandat politik, apakah anggota DPR, apakah menteri, presiden, gubernur, wali kota, bedanya satu saja. Dia mendapatkan misi dan amanah khusus. Dan karena itu secara etis, pertama-tama dia harus lolos dalam penilaian etika yang umum berlaku bagi manusia. Baru setelah itu akan dinilai oleh etika khusus yang melekat pada jabatannya. Jadi artinya, untuk menjadi presiden yang baik, menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD yang baik, dia harus menjadi manusia yang baik terlebih dahulu. Dan karena itu maka ajaran yang mengatakan, serulah, ajaklah orang-orang pada kebaikan dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, itu menjadi etika umum yang pertama. Dan yang kedua, jika kita harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Bukan parerea omong, pahera seras genggelong, adu mulut, adu kata tanpa isi. Tapi berdebat dengan cara yang baik. Yang kedua, apa etika khusus komunikasi politik, khususnya bagi anggota legislatif? Ini terkait dengan dua pilihan jawaban. Yang pertama, etika yang melekat pada komunikasi politik anggota legislatif bergantung kepada pertanyaan. Yang pertama, mandat apa yang akan dibawa? Apakah Anda akan bertindak sebagai delegasi yang mewakili rakyat? Atau Anda akan bertindak sebagai wali yang harus bertindak, berbuat melebihi pikiran dan kebaikan yang mereka inginkan? Jika dalam kapasitas sebagai wakil, misalnya ketika dalam membuat penilaian tentang kinerja, penilaian persaksian tentang calon kandidat, maka bertindaklah secara amanah. Karena pemilihan itu sesungguhnya adalah rakyat memberikan kesaksian atas apa yang dikerjakan oleh seseorang dan kemampuan yang dia miliki untuk menuntaskan tugasnya. Dan Anda sebagai anggota legislatif akan dinilai kembali
Dan ketika rakyat menilai sesungguhnya mereka sedang memberikan kesaksian atas apa yang Anda kerjakan. Jadi, etika yang pertama adalah ketika Anda harus memberikan penilaian, apakah pekerjaan, apakah laporan pertanggungjawaban, apakah kandidat, lakukanlah secara jujur. Yang kedua, ketika Anda sedang mengusahakan sesuatu, misalnya membuat draft perundangan, membuat draft kebijakan apapun, maka keluarkanlah pikiran terbaik Anda, karena sebodoh-bodoh apapun rakyat yang Anda wakili, itu menunggu kerja baik, kerja hebat Anda. Oleh karena itu, maka yang pertama, implikasi dari tuntutan etis mengeluarkan pikiran terbaik ini adalah meningkatkan kapasitas profesional Anda. Seseorang dikatakan profesional apabila Anda ahli dalam bidang yang Anda geluti, ahli dalam bidang komisi yang Anda tangani. Tanpa itu, sulit. Sebab kita tahu, jika orang-orang yang hanya punya palu, maka semuanya akan dianggap paku, semuanya akan dipukul rata. Jadi, etika komunikasi politik bagi anggota legislatif itu seperti hamplas dan dempul. Jika permukaan politik Anda masih kasar, ia akan dihaluskan oleh komunikasi politik. Sedang jika permukaan itu bolong-bolong alias ada cacat-cacat, ia akan didempul dan diratakan oleh komunikasi politik. Percayalah, rakyat menilai itu dan akan memberikan persaksiannya atas kinerja Anda 5 tahun yang akan datang, seperti rakyat sudah memberikan kesaksiannya 5 tahun yang lalu. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.